Ketemu lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Perkenalkan, nama aku Kak Dela, aku berasal dari Bandung. Kakak adalah relawan konten edukatif dari Gerakan Suka Baca. Kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk belajar tentang ciri makhluk hidup. Nah, pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang bisa mempertahankan dirinya dari berbagai macam perubahan di lingkungan serta berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Contohnya yaitu kita sebagai manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup ini mempunyai ciri-ciri. Ada 6. Yang pertama itu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah pergerakan yang mengalami perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya berjalan ataupun berlari. Kalau gerak pasif adalah pergerakan yang tidak mengalami perpindahan posisi. Misalnya, ketika kita sedang baris-berbaris, ada namanya gerakan jalan di tempat. Nah, itu termasuk ke dalam gerak pasif. Contoh-contoh lainnya, yaitu misalnya ikan berenang di air, ataupun burung terbang dengan sayap. 2. Bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan cara yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Mereka juga mengalami proses yang namanya fotosintesis. Kalau di malam hari, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup mempunyai alat pernapasan yang beragam loh. Kita sebagai manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Ikan karena dia berada di laut bernapas menggunakan insang. Cacing bernapas menggunakan kulit. Ada yang unik juga loh. Kalau misalnya katak ketika masih kecil, mereka disebut sebagai kecebong. Mereka bernapas menggunakan insang. Kalau sudah bertumbuh dan menjadi katak dewasa, mereka bernapas menggunakan paru-paru. Ketiga, bertumbuh. Pertumbuhan artinya mengalami kenaikan tinggi dan berat badan. Pada manusia, pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan untuk olahraga. Ayo, kalian masih rajin gak olahraga? Walaupun di rumah, tetap olahraga ya. Pertumbuhan itu pasti dialami oleh setiap makhluk hidup. Sebagai manusia, kita mengalami pertumbuhan dari bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu kemudian menjadi orang dewasa. Sedangkan kalau misalnya pada hewan, yaitu kucing, dari anak kucing, menjadi kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Pada tanaman, mulai dari biji, menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, dan menjadi tanaman dewasa. Keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Makhluk hidup itu bisa berkembang biak dengan cara melahirkan, misalnya manusia, anjing, sapi, kucing, dan lain-lain. Bisa juga dengan bertelur, seperti ikan, burung, bebek, dan sebagainya. Kalau pada tanaman, mereka berkembang biak dengan cara reproduksi seksual dan juga aseksual. Kelima, makan dan minum. Setiap makhluk hidup membutuhkan minuman dan makanan yang sehat dan bergizi agar bisa memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Kita manusia, makan dan minum, terutama yang 4 sehat dan 5 sempurna agar tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa belajar, bisa olahraga, dan sebagainya. Kalau misalnya hewan, contohnya sapi, mereka makan rumput untuk mendapatkan energi supaya bisa membajak sawah. Sedangkan tumbuhan,
mereka mendapatkan energi dengan cara proses fotosintesis dari air, oksigen, dan juga cahaya matahari. Yang terakhir, peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap perangsang atau stimulan itu berbeda-beda. Misalnya, pupil mata kita akan mengecil saat mendapat rangsang berupa cahaya yang menyalakan. Sedangkan tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu, akan menutup jika kita sentuh. Kalau hewan, landak dan lipan, itu akan menggulung saat kita sentuh karena mereka akan merasa berada dalam bahaya. Nah, itu semua ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih sudah belajar dengan GSB. Apapun kondisinya, tetap semangat belajar ya adik-adik. Sampai jumpa di materi.